Iya, Paman. Ya, jadi kalau bagi saya sih, Paman, ya memang begitu kan. Kalau nggak begitu ya nggak ada yang akan menyukai mereka, Paman. Karena dengan membuat yang kontroversial kontroversial begitu ya, mereka bisa viral, mereka bisa terkenal gitu ya. Kalau nggak apa namanya, menuduh-nuduh atau sibuk dengan urusan iman orang lain itu pasti mereka nggak dikenal. Pasti, coba sajalah, mungkin, kita tantang mereka, "Mari mari mari ceritakan tentang keimananmu, sejarah keagamaanmu secara jujur." Itu saja dulu. Nah, termasuk ini yang, ya Kristen Unitarian ini, ceritakan tentang keimananmu dulu di channel-channel-mu, di mana-mana, dan ceritakan keunggulannya apa sih? Apa yang sudah dilakukan oleh pengikut dari kelompokmu itu yang pantas dicontoh, baik secara moral sosial maupun secara, ya, moral kehidupan sebagai manusia. Itu yang harus diceritakan. Sibuk sibuk membahas-bahas yang lain. Ya, eee, sia-sialah hidupmu kalau kamu hanya sibuk membahas keyakinan orang lain. Hidup ini terlalu pendek untuk sibuk begitu. Harusnya sibuk berbicara tentang apa yang sudah dibuat di dalam kelompokmu, bukan membuat suatu pernyataan-pernyataan menuduh seperti tadi. Oke, kembali kita ke topik tadi ya, Paman. Jadi, kita sudah melihat, Paman, ya, bahwa apa yang kita imani itu semua mempunyai dasar-dasar yang valid, dasar-dasar yang bahkan, bisa ditelusuri secara, sempurna ya, sampai kepada akarnya adalah para rasul yang mewarisi kenapa kita merayakan hari-hari itu, kenapa kita meyakini hari-hari itu, karena memang diwarisi pada kita di dalam pengajaran para rasul, di dalam kitab suci ya, dan kita, memegang teguh ya ajaran itu, sehingga sampai saat ini masih bertahan ya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah jelas ya, alasan mengapa ya Kristus itu wafat di hari Jumat, ya karena dikatakan bahwa itu adalah hari persiapan Sabat dan besoknya Sabat, itu pasti hari Jumat. Dan kenapa Kristus itu dikatakan bangkit hari Minggu? Karena perhitungan Yahudi itu, satu hari itu selalu dimulai setelah matahari terbenam. Jadi kalau apa namanya, disalibkan jam 3 sampai jam 6 lewat udah masuk hari kedua. Begitu juga selanjutnya. Jadi, dari topik ini dulu kita sudah tahu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tidak ada satupun yang melenceng ya atau ajaran gereja Katolik yang sudah ditetapkan oleh magisterium gereja, tidak ada yang menentang kitab suci, tidak ada yang keluar dari keyakinan para rasul. Justru yang dipertanyakan adalah teori-teori baru yang mereka buat itu, yang aneh-aneh itu. Karena Bapak Ibu, kenapa mereka harus buat teori baru? Asal beda. Coba kalau sama Bapak Ibu, mana ada umatnya, pasti gabungnya ke Katolik pasti. Ya harus beda. Kalau nggak beda, nggak ada yang gabung umatnya. Nggak ada yang heboh-heboh di sana. Ya sama seperti Coach ini ya, Coach Hotahe ini ya. Ngata-ngatain begitu karena apa? Sebisa mungkin dia cari perhatian juga bisa. Kurang diperhatikan gitu ya. Dengan dia perhatikan, oh dia ternyata pikirannya sudah waras kata sekelompok orang, sudah waras kata sekelompok orang. Tapi orang yang benar-benar waras akan tahu, oh ini wong edan gini, ya pikirannya hanya sampai di situ, ya. Padahal dia tuduh seperti itu belum tentu juga dia bisa jelaskan apa yang dia omongkan itu. Dia juga belum tentu, ya. Saya kurang tahu dia gerejanya di mana misalnya ya, atau dia saya lihat kemarin sepertinya orang yang sama ini diskusi dengan Rudi Yohanes kemarin saya tonton. Karena kemarin saya tidak live, saya lihat di HP saya mereka lagi ngobrol, ya. Tapi yang saya pikirkan adalah apa kata saudaranya ya, melihat saudaranya seperti ini kelakuannya. Mungkin dia di rumahnya dia, baik-baik terhadap teman-teman apa, saudaranya yang Katolik. Tapi dia ngata-ngatain di luar sana bahwa, "Hei, agamamu itu nyembah 3 Tuhan," gitu. Nah, coba, apa kata saudaranya misalnya di depan muka mereka dia ngomong misalnya. Apalagi ada saudaranya yang katanya pastor.
ketika saya diskusi tertutup waktu itu Bapak Ibu, kalau tidak salah ketika ada live di Katsu Katolik, lalu kemudian kami ditinggal 2 orang di backstage. Kami diskusi panjang lebar, intinya orang ini kepalanya batu. Tapi batu saja kalau air ditetesi satu-satu, lama-lama juga batu yang keras itu akan pecah. Maka saya hanya mengatakan, kiranya Roh Kudus yang membuat kepala batumu itu menjadi encer. Karena saya sudah mengalami diskusi dengan dia dan justru aneh pemikirannya. Ya mudah-mudahan dia tidak menjadi kelompok ya orang-orang yang kerjanya siang malam bahas iman orang lain. Siang malam bahas iman orang lain supaya subscribernya nambah, viewernya nambah. Kalau nggak begitu, malah nggak pernah bahas tentang imannya sendiri. Pertanyaannya sebenarnya dia beriman kepada siapa? Sebenarnya yang dia yakini itu dia yakin nggak kebenarannya? Kalau dia yakin kan harusnya dia bicarakan itu, bukan bicarakan yang lain. Ya, jadi saya kira ya kita sabar. Saya setuju dengan Paman Padua tadi. Ya, karena saya pernah mengalami diskusi tertutup dengan orang ini ya. Bunglon ya, Bunglon. Besok-besok dia mengatakan apostolik ya, penganut apostolik gitu ya. Kan pernah dia punya nama juga kayak gitu ya. Oke. Penganut apostolik. Besok lagi mungkin ya ini kan dia juga nulis coach ya, coach Otahe ya. Kemudian besok lagi mungkin dia ya mudah-mudahan dia tidak ganti dengan ya mualaf gitu ya, mualaf channel gitu ya. Tapi coach itu bisa berubah gitu. Ya nggak tahu lah, terserah dia. Tapi Bapak Ibu ya dengan dari sikapnya itu aja ya, berubah-ubah nama itu aja kita sudah tahu. Sikap dasarnya kan ingin diperhatikan sebenarnya. Ingin diperhatikan, kemudian yang lainnya adalah ya ingin jadi bunglon. Karena dimanapun dia berada, dia bisa diterima gitu. Dia berada di sana diterima, di sini diterima, karena dia berubah-berubah. Bunglon gitu ya. Nah, yang paling terakhir itu krisis identitas Bapak Ibu. Ya, krisis identitas sehingga dia butuh pengakuan di mana-mana bahwa dia orang hebat. Nah, dengan cara apa? Ya, dia menuduh yang sana, nuduh sini, nuduh sini. Lalu orang lain tepuk tangan. Wih, kamu orang hebat ya. Hebat ya kamu ya bisa ngatain-ngatain begitu ya. Padahal dia tidak tahu. Yang tepuk tangan pun belum tentu itu karena dia bagus. Belum tentu karena dia baik. Belum tentu karena dia menyampaikan apa yang benar. Bisa jadi, ya udah, saya tepuk tangan, masuk aja ke jurang. Nggak apa-apa, tepuk tangan saya. Nah, itu kan kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau yang menjadi bunglon bunglon di channel-channel itu sih banyak ya, jadi bunglon ya. Jadi bagi saya di channel ini ya saya menyebut tentang keyakinan orang lain selama itu adalah saya mereaction. Ketika tidak mereaction, pasti saya tidak akan membahas. Mereaction kenapa? Karena saya merasa penting untuk diri saya punya tanggung jawab menjelaskan iman saya. Itu saja sebenarnya. Jadi nggak ada tujuan apapun. Nggak ada saya benci ini karena dia berbeda, saya benci ini karena tidak sama dengan saya. Enggak. Soal iman itu urusan pribadi Bapak Ibu. Menjadi Katolik pun itu urusan pribadi. Nggak ada orang yang maksa orang menjadi Katolik. Bahkan butuh pelajaran kurang lebih 48 kali pertemuan. Ngapain saya susah-susah payah maksa orang? Sementara dia ikuti pelajaran saja belum tentu dia nanti akan dibaptis. Ya kan? Itu. Oke, Bapak Ibu, saya kira sudah hampir tengah malam, maka saya minta Paman Padua memberikan closing statement atau tambahan-tambahan yang dari apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan Paman. Diberikan waktu cukup banyak. Silakan. Ya, baik. Saya tidak tambah banyak, tapi ya intinya apa yang kita pelajari hari ini kan sudah berdasarkan literatur sejarah dan perhitungan yang cukup rasional. Lain halnya bahwa perhitungan kalender ini kan selalu berubah-ubah. Tetapi bahwa Gereja Katolik tetap mendasarkan perayaan Paskah
selalu berdasarkan perhitungan dari tradisi kuno Yahudi tentang perayaan Paskah, karena itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan juga bahwa Yesus mati pada hari raya Paskah ya, sehingga itu yang kita rayakan hingga saat ini. Dan harus diingat bahwa sejak awal mula perayaan Paskah itu menjadi perayaan yang utama dari seluruh perayaan. Nah, boleh jadi bahwa peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia yang kita rayakan dalam peristiwa kelahiran Yesus, boleh jadi itu tradisi yang mungkin di kemudian hari. Tetapi bahwa puncak dari seluruhnya itu adalah perayaan Paskah. Nah, bahwa jejak-jejak sejarahnya mungkin kita bisa telusuri satu persatu, termasuk perayaan-perayaan Natal. Karena perayaan Natal kan memang bukan perayaan Yahudi, jadi tentu saja mungkin sesudah tradisi para rasul, atau mungkin pada zaman para rasul mereka rayakan, kita tidak tahu persis. Tetapi intinya puncak dari seluruhnya itu adalah peristiwa keselamatan, hari Tuhan, hari kebangkitan. Sehingga dalam liturgi Gereja Katolik, perayaan yang paling puncak dan paling besar itu adalah perayaan Paskah. Nah, itu yang paling penting maknanya. Dari perayaan Paskah itu baru gereja merayakan perayaan-perayaan yang lain, termasuk juga nanti perayaan Natal, peristiwa kelahiran, karena itu penting juga dirayakan, karena itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia yang lahir di kandang Bethlehem yang kita peringati. Karena ada maknanya sehingga gereja merayakan dan berpuncak pada perayaan Paskah itu. Dan bahwa ada orang yang menggunakan perhitungan kalender yang lain lalu mereka mengkritik, memprotes, ya sah-sah saja. Bahkan kita gereja Katolik dengan gereja Timur pun perhitungan kalendernya kan berbeda, sehingga tidak selalu simultan ya, bersamaan merayakan. Misalnya Natalnya kita 25, ya Ortodoks ya tanggal 5 atau tanggal 6 Januari. Kita Paskahnya minggu ini, mereka minggu depan baru Paskah. Jadi intinya sama, merayakan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Nah, itu yang memang dalam sejarah ada perubahan-perubahan dan juga perdebatan-perdebatan, tetapi kita percaya bahwa mayoritas Kristenan itu pasti merayakan Natal Paskah dengan tanggal yang bersamaan. Saya tidak tahu teman-teman yang gereja Kristen dan Katolik ketika menetapkan perayaan-perayaan itu mereka mengikuti tradisi yang mana. Kalau mereka masih mengikuti tradisi Katolik, ya tolong hormatlah apa yang ditetapkan oleh gereja, dan itu memang dari semula seperti itu.